Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Ramadan Kan. Pada video kali ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Ikuti terus video ini. Sebelum kita mulai, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Baik teman-teman semua, kita akan mulai membaca dan mempelajari surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Namun untuk itu saya perlu beritahukan bahwa pembelajaran surah Al-Fatihah ini kita akan bagi dua sesi, dua bagian. Sesi pertama dalam video ini kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Berarti ayat 5 dan ayat 7 atau ayat 5 sampai ayat 7 kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke ayat per ayatnya, perlu diketahui aturan dasar dalam membaca Al-Quran ya, teman-teman. Sebenarnya dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan, namun saya akan ulang sedikit. Ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, maka ada kaidah dasar dalam pengucapan huruf yang berharkat ya. Ketika berharkat kasroh, maka pengucapan hurufnya bibir atau mulut ditarik ke pinggir dan sedikit ditarik ke bawah bibir bawahnya. Seperti ini. I, B, T, dan seterusnya. Yang kedua, ketika huruf berharkat fathah, ya, maka bibir ditarik ke pinggir saja, seperti tersenyum. Saya contohkan. A, ba, ta, sa. Oke. Yang ketiga, ketika huruf berharkat dhammah, maka usahakan bentuk bibir, bentuk mulut monyongkan sedikit ya, sewajarnya. U, bu, tu, su, dan seterusnya. Nah ini, jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini harus dipakai ya. Baik, silakan diperhatikan di layar ada surah Al-Fatihah yang sudah saya tampilkan. Mudah-mudahan lebih membantu, memudahkan kita untuk belajar ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, dimulai dulu dengan ta'awudz ya, supaya lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan lafaz bismillah pada layar ya. Di sini diawali dengan huruf ba. Pengucapan huruf ba harus jelas ya, harus jelas, tidak ada desisan nafas yang keluar karena huruf ba ini mempunyai sifat jahr. Bismillah, bi ya, tidak bi atau bi ditahan dulu, nggak boleh ya. Ada sebagian orang yang membacanya bi ada awalan ya. Nah, itu tidak boleh. Harus langsung bis ya. Yang kedua di sini ada huruf sin ya, sin kecil. Diperhatikan huruf sin kecil ini mempunyai sifat hams. Nah, lawannya yang tadi. Kalau ba itu punya sifat jahr jelas, kalau sin ini hams. Justru ada desisan napas yang keluar. Dan ini harus jelas desisan napasnya. Diperhatikan bismillah. Nah, harus sampai terasa ya teman-teman. Kenapa? Karena inilah sifat dari huruf sin itu. Karena kalau sampai tidak terasa di sisa napasnya, maka hilanglah sifatnya. Sedangkan kita belajar ilmu tajwid itu untuk bisa memperbaiki sifat hurufnya itu. Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada huruf mim. Dan di depannya ada lafaz Allah. Perhatikan di sini ada hukum alif lam syamsiah ya. Bismillahi. Apa yang dinamakan alif lam syamsiah? Yaitu ketika ada alif dan lam. Nah, ini alif ya. Ini alif dan ini lam. Menghadapi atau di depannya bertemu dengan
huruf alif lam syamsiah. Nah, di sini kebetulan huruf alif lam syamsiahnya yaitu huruf lam. Jadi huruf alif lam syamsiah ada 14 ya. Kita tidak perlu menghafalnya, apalagi yang baru belajar nanti takut pusing ya. Kita hanya pastikan di sini yang namanya huruf alif lam syamsiah pasti ada tasydid. Nah, tasydid itu yang ini ya, seperti angka 3 tapi menghadap ke atas. Nah, jika di depan alif lam, ya ini alif, ini lam, terus di depannya ada huruf yang bertasydid, maka itu dinamakan alif lam syamsiah. Jika saja ada alif lam, terus huruf setelahnya atau huruf di depannya itu tidak ada tasydid, maka itu yang namanya alif lam qamariyah. Bedanya alif lam syamsiah itu secara otomatis alif lamnya itu seakan-akan tidak terbaca. Nah ya, nanti kita contohkan di depan. Pokoknya cara bacanya seperti ini ya. Bismillahi. Millahi. Ingat tipis lamnya ya, tidak millahi, tidak. Bismillahirrahmani. Nah, perhatikan. Ketika Bismillahirrahmani. Sebelum kita masuk kepada lafaz Ar-Rahman, di sini perhatikan ada fathah berdiri. Ya, ini tanda dari huruf mad, ya, yang artinya panjang 2 harkat. Jadi harus dipanjangkan, tidak boleh Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Tapi ada 2 harkat. Bismillahi. Diayun saja ya. Lahi. Nah, seperti itu. 2 harkat cukup. Selanjutnya di sini ada huruf H. Pengucapan huruf H jangan H besar ya, jangan terlalu tipis. H besar itu dan jangan terlalu tebal juga. Banyak orang juga di kita yang bacanya terlalu tebal. Hirrahman. Nah, itu tidak tepat. Terlalu tipis juga tidak tepat. Hirrahman itu masuknya ke H kecil. Makanya cara membacanya seperti biasa aja. Seperti huruf H kita pada sehari-hari lah. Bismillahirrahmani. Nah, seperti itu ya. Sudah paham ya insyaallah. Saya sengaja detailkan di sini agar lebih jelas dan lebih bisa dipahami ya. Baik, itu untuk huruf H. Dan ini tadi mad ya, dibaca 2 harkat. Selanjutnya, di depannya ada lafaz Ar-Rahmani. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini terulang kembali nih, hukum alif lam syamsiah ya. Di sini ada alif lam, di depannya ada huruf yang bertasydid. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya. Kalau huruf sebelumnya itu huruf lam pada lafaz Allah. Nah, lam bertasydid ya. Kalau sekarang huruf yang bertasydidnya yaitu huruf ro. Maka ini juga sama dinamakan alif lam syamsiah. Kenapa dinamakan alif lam syamsiah? Karena tadi si alif lamnya ini tuh tidak terbaca dengan jelas, bahkan seakan-akan tidak terbaca sama sekali. Perhatikan. Hirrahman dari H seperti langsung ke ro ya. Nah, itulah yang namanya, makanya dinamakan syamsiah itu matahari ya. Matahari itu kadang kita tidak jelas melihatnya ya. Kalau qamariyah itu bulan. Sedangkan kita melihat bulan itu begitu jelas bulatannya ya. Nah, seperti itulah yang namanya alif lam syamsiah. Bismillahirrahmani. Nah, hirrahman. Ketika kita tahu ini alif lam syamsiah, jadi tidak dibaca hil rahman ya, tapi hirrahman. Pengucapan ro-nya pun harus tebal. Ya, ro itu punya 2 macam pengucapan. Ada pengucapan yang tebal dan ada pengucapan yang tipis. Dan ini ro ini mempunyai bab tersendiri khusus untuk huruf ro. Teman-teman semua, setiap huruf itu biasanya punya satu bagian ya. Ada yang huruf itu memang tebal aja itu. Ada yang huruf itu tipis aja, ya. Seperti misalkan huruf-huruf isti'la itu memang tebal semuanya, ya. Khussa daghtin qid, ada kha, ada so dan lain sebagainya ya. Ada huruf-huruf tipis, ta, sa ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau ro itu dia bisa dua-duanya, tergantung bentuk kalimatnya. Bisa dia dibaca tipis dan bisa dibaca tebal. Nah, salah satu contoh yang paling sering ditemukan ketika ro berharkat fathah, nah ini di atas ya, ini fathah nih, maka ro-nya dibaca tebal, ya. Namun ketika ro berharkat kasroh di bawah, maka ro-nya dibaca tipis. Bisa dipahami ya? Itu aja dulu 2 dulu.
Nah, ro ketika berharakat fathah dibaca tebal, ketika berharakat kasrah dibaca tipis. Gimana cara membaca tebalnya? Seperti tadi yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seakan-akan pangkal lidah naik. Rahman. Kalau tipis tuh cara bacanya kalau jadi kasrah ya. Ri. Nah, gitu ya. Ri itu baru tipis, bukan ri, tapi ri. Kalau ini tebal. Rahman. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Terus di sini ada H kecil. Harus jelas pengucapannya H kecil. Bedakan dengan H besar tadi, ya. Kalau H kecil harus selembut mungkin, ya. Harus selembut mungkin sampai benar-benar terasanya tuh napasnya tuh terasa banget. Ar-Rahman. Nah, roh. Nah, di situ ya. Itulah H kecil itu di situ. Beda dengan H besar tadi. Bismillahi. Kalau ini Rahman, ya, teman-teman. Jadi jangan Rahman. Nah, itu tidak tepat. Mulai sekarang diperbaiki bacanya ya. Bismillahirrahmani. Nah, H insya Allah kita sudah paham. Ro juga sama, tebal ya. Selanjutnya di sini ada huruf mim, sama seperti lafaz Allah, di atasnya ada fathah berdiri. Ya, fathah berdiri itu menandakan dia mempunyai hukum mad. Artinya mad itu dipanjangkan. Ya, mad itu dipanjangkan. Perhatikan, di sini disebutnya mad tabi'i, dibacanya dua harkat. Ya, ini juga sama dua harkat. Dua harkat itu dua ketukan. Sesuai insting kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya, dua harkat. Kenapa kok ini jadi fathah berdiri? Padahal huruf mad itu kan bukan fathah berdiri. Iya memang. Mad tabi'i atau huruf mad itu ada 3 ya. Ini sedikit saya sampaikan. Yang pertama ada hurufnya alif. Ya. Yang kedua ada huruf waw sukun. Yang ketiga ada huruf ya sukun. Ini tiga-tiganya huruf mad nih ya. Alif, waw sukun, ya sukun. Lah, ini di mana huruf alif atau waw atau ya sukunnya? Kan nggak ada. Kenapa ini disebut huruf mad? Jadi seperti ini. Fathah berdiri ini pengganti dari huruf alif. Nah, itu ya. Fathah berdiri ini pengganti dari huruf alif. Sebenarnya kalau dibongkar itu di depan mim ini sebenarnya ada alif. Ar-Rahma. Nah, ada alif ya. Cuman karena bentuk kalimatnya tidak seperti itu, jadi gantilah alifnya itu dengan fathah berdiri. Nah, maka tetap sama, hukumnya tetap sama, tidak berubah. Jadi mad tabi'i juga. Seperti itu ya. Ini perlu dipahami. Jadi setiap fathah berdiri sudah dipastikan panjang, minimal 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Rahmanirrahim. Oke, baik. Kita lanjut ke Ar-Rahim. Pada lafaz Ar-Rahim sama, ada ro juga di sini. Hukumnya sama seperti tadi, yaitu alif lam syamsiyah ya. Ar-Rahim. Dan huruf ro-nya juga sama, tebal. Perhatikan. Hirrahman, nirrahim. Sama ya. Hirrah. Jadi seakan-akan getarannya tuh benar-benar di dalam ya, teman-teman ya. Jadi tidak hirrahman, bukan, tapi tapi tetap ada ya, jangan sampai hilang. Hirrahman, nirrahim. Nah itu, ro tebal itu maksudnya seperti itu. Oke, baik, ini sudah kita lewat saja karena ada pembahasannya di sini. Terus yang selanjutnya, him, ar-rahim. Nah, perhatikan, H-nya juga sudah kita bahas, cara pengucapan H seperti apa tadi. Benar-benar lembut dan sesuai dengan suara napas ya. Ar-rahim, bukan ar-rahim. Nah, itu berarti H besar. Jangan ketukar-tukar ya. Ar-rahim. Nah, di sini di akhir ayat pada ayat pertama surah Al-Fatihah ini dinamakan hukumnya mad arid lis sukun. Ini sama-sama hukumnya mad. Kalau yang tadi ini namanya mad tabi'i. Ini juga sama, mad tabi'i. Tapi kalau ini namanya mad arid lis sukun.
Karena nanti semuanya huruf mad itu ada, hukum mad itu ada 15 ya. Nah, di sini ada namanya mad arili sukun. Apa bedanya? Atau apa pengertian mad arili sukun ini? Mad arili sukun itu terdapatnya huruf mad ya di akhir kalimat dan huruf setelahnya disukunkan atau dimatikan. Perhatikan, tadi kata saya huruf mad itu ada 3 ya. Ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun. Nah, di sini terdapat ya sukun ya. Di sini ada ya sukun dan huruf setelahnya disukunkan. Nah, itu namanya mad arid lisukun. Makanya mad arid lisukun itu biasanya terdapat ketika kita berhenti di situ. Ketika kita mewakofkan namanya mad arid lisukun. Panjang mad arid lisukun, nah ini lebih bervariatif. Kalau mad tabi'i tadi hanya 2 harkat. Kalau mad arid lisukun bisa 2, bisa 4, dan bisa 6 harokat. Tergantung kita cepat atau lambatnya membaca Al-Quran. Kita ulang dari awal ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya teman-teman. Silakan bisa dicoba. Selanjutnya, ayat kedua. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, perhatikan. Alhamdu. Nah, gerakan bibir saya juga perhatikan ya. Alhamdu. Nah, yang tadi saya bilang ya, ketika dhammah maka monyongkan. Tapi ketika kembali lagi ke kasroh maka kembali lagi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Seperti itu ya. Tadi juga sama pada lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, perhatikan. Alhamdu. Nah, pada lafaz alhamdu, huruf hamzahnya harus jelas. A ya, A. Jangan sampai ke ain. A. Nah, perhatikan, jaga hurufnya. Alhamdu. Kedua, di sini ada huruf lam. Nah, di sini ada lam ya. Ada lam. Cara bacanya harus benar-benar jelas dan tidak ada pantulan. Tidak ada tawalul namanya. Tidak seperti qalqalah. Ada orang yang bacanya alhamdu, alhamdu. Nah, itu tidak benar. Cara baca yang benar alhamdu, alhamdu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada pantulan. Dan sedikit ditahan. Alhamdu. Jadi enggak alhamdu. Alhamdu. Nah, kalau dia lewat seperti itu kurang tepat. Kenapa? Karena lam ini salah satu huruf ada namanya tawasud. Tawasud itu di antara mengalir dan tidaknya suara. Ya. Jadi suaranya itu jangan ditahan terlalu lama, tidak. Dan jangan jangan mengalir terlalu lama, seperti itu ya, lam ini. Dan jangan ditahan sama sekali. Alhamdu. Alhamdu. Jadi dia di antara itu. Jadi ada mengalirnya sedikit suaranya itu. Alhamdu. Alhamdu. Nah, seperti itu ya. Dan ini bukan hanya huruf lam. Ada huruf lam, ada mim, ada nun, ada ain, dan ada ro. Ada 5 huruf ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika huruf lam itu seperti itu. Alhamdu. Alhamdu. Tahan dulu ya. Alhamdu sedikit. Seperti itu ya. Selanjutnya, haknya sudah kita bahas di atas. Mim. Nah, tadi saya katakan mim juga sama. Merupakan huruf yang mempunyai sifat tawasud. Jadi dia pertengahan antara mengalir dan tidaknya suara kita. Maka cara bacanya alhamdu. Hamdu. Nah, ada ditahan sedikit gitu ya. Mengalir sedikit. Hamdu. Hamdu. Jadi enggak hamdu, hamdu, enggak gitu. Tapi hamdu. Tapi jangan kelebihan juga. Alhamdu. Nah, itu juga tidak tepat. Hanya sebatas ketika kita mengucapkan huruf ini. Hamdu. Alhamdu. Hamdu. Seperti itu ya. Nah, itu namanya tawasud.
Mim, nun, lam, ro, ain. Seperti itu cara bacanya. Khususnya ketika dia berharkat sukun ya. Nah, itu sangat jelas sekali. Sifat tawasudnya itu sangat jelas sekali. Termasuk yang tadi ya, mohon maaf tertinggal. Ayat pertama ujungnya juga sama. Seperti itu. Ar-Rahim. Him. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak langsung dilepas. Him. Him. Nah, harusnya him. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Alhamdulillahi. Lillahi. Nah, seperti itu ya. Lillahi. Ini sama seperti di ayat pada ayat pertama ini. Bismillahi. Cara pengucapannya sama ya. Bedanya kalau ini pada huruf lamnya di kasrohnya. Lillahi. Lillahi. Tipis ya. Bukan lillahi. Tidak. Lillahi. Nah, ditahan juga lamnya. Sama tadi kayak tawasud. Enggak. Lillahi. 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 Enggak. Tapi lillahi. Ada penahan atau ada sedikit ya. Mengalir si lamnya tuh. Suaranya tuh. Kita lanjut. Rabbil. Nah, di sini ba-nya ada tasydid namanya ya. Ini tasydid nih. Ketika ada tasydid maka seakan-akan huruf itu bergabungnya dua huruf gitu ya. Bergabungnya dua huruf. Tapi huruf yang sebelumnya disukunkan. Nah, gitu ya. Makanya cara bacanya sedikit ditekan. Rabbil. Nah, Rabbil, tapi jangan berlebihan. Jangan Rabbil, enggak juga. Yang penting kena penekanannya. Rabbil, seperti itu ya. Alamin. Nah, Rabbil alamin. Perhatikan di sini ada alif lam lagi, ya. Ini alif lam, ini juga sama, alif lam ya, di sini ada alif lam. Nah, dua-duanya ini namanya alif lam qamariyah. Jika yang di atas tadi alif lam syamsiyah, maka yang ini alif lam qamariyah. Kenapa? Tadi aja yang gampang. Tidak ada tasydid pada huruf setelah alif lamnya. Ini huruf ain, ini huruf ha, tidak ada tasydid. Maka dinamakan alif lam qamariyah. Jelas ya. Di sini juga sama, lamnya jangan dipantul. Rabbil, tapi Rabbil. Nah, bil alamin. Ainnya harus jelas. Bukan alamin. Kalau itu pakai hamzah ya. Rabbil alamin. Nah, seperti itu. Oke, baik. Di huruf ain ini terdapat fathah berdiri. Nah, seperti yang tadi. Namanya mad tabi'i, 2 harkat ya. Dan di sini juga sama ada mad arid lisukun. Seperti akhir ayat yang pertama tadi. Cara bacanya sama. Di 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harokat. Jadi bisa panjang banget ya. Kita mulai dari awal ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya pakai yang 6 harkat ya. Alamin. Nah, nun sama kayak tadi ya, kayak mim. Jadi dia ditahan sedikit suaranya supaya dapat tawasudnya. Ar-Rahim. Alamin. Nah, seperti itu ya. Jelas. Selanjutnya, kita lanjut ke ayat ke-3. Ayat ketiga sebenarnya sama aja ya dengan ayat pertama. Ini hanya akhirnya aja. Tapi kita coba baca kembali ya, supaya lebih melatih. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan ro-nya ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ya. Ro-nya tebal, ha-nya sangat tipis, mimnya 2 harakat. Ini juga ro-nya tebal, ha-nya sangat tipis, kemudian mad arid lis sukun. Mad arid sukun dibaca panjang ya. Dan mimnya hati-hati harus ada tawasudnya. Nir-Rahim. Nah, itu ya. Tawasud. Oke, sekarang ayat keempat.
Maliki yaumiddin. Nah, perhatikan lagi gerakan bibirnya. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu ya. Kita perhatikan kalimat awalnya. Maliki. 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 Mimnya 2 harkat. Karena ada fathah berdiri. Hukumnya mad ya. Maliki. Dibuka. Maliki. Seperti itu. Dan ini huruf kaf. Kaf bedakan dengan huruf qaf ya. Kaf ini mempunyai sifat hams. Jadi dia ada desisan napas juga keluar. Walaupun tidak sebanyak huruf sin yang tadi ya. Huruf kaf ini sama. Apalagi ketika sukun. Ak, ka, lebih tipis ya. Seperti itu. Ini huruf kaf. Jadi bukan maliki, qi. Kalau itu qaf, bedakan. Jangan ketukar-tukar. Selanjutnya, yaumi. Nah, di sini penting juga nih teman-teman. Di sini ada huruf waw ya. Huruf waw ketika kita membacanya maka mulut kita pun harus dimonyongkan. Nah, jadi ada 2 tempat di mana mulut kita harus dimonyongkan ketika membaca Al-Qur'an. Pertama, ketika ada huruf-huruf berharkat dhammah. Huruf apa aja? Semua huruf. Dari mulai hamzah, alif, sampai ya. Itu semuanya jika berharkat dhammah, maka monyong. Tapi ada satu lagi kita harus monyong ketika huruf waw. Huruf waw, walaupun harkatnya fathah, kasroh, dhammah, maka harus diawali dengan monyong. Ya, yaitu huruf waw. Bahkan seperti ini kan, ini sukun. Ini juga harus monyong. Itu huruf waw ya. Lihat, yaumi. Di sini padahal tidak ada dhammah tapi monyong karena ada waw. Yaumid ya. Kalau pas mi-nya maka kembali lagi. Yaumid. Seperti itu ya. Jadi harus monyong. Jadi jangan yaumi. Nah, itu tidak tepat. Maliki yaumi. Seperti itu ya. Yaumiddin. Oke. Nah, selanjutnya huruf ad-din. Maaf, lafaz ad-din. Di sini kembali kita ketemu dengan hukum alif lam syamsiyah. Ada alif, ada lam, dan ada huruf yang bertasydid. Nah, namanya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf alif lamnya seakan-akan tidak terbaca. Itu namanya alif lam syamsiyah. Yaumiddin. Maka harus jelas ya, dalnya ini harus jelas. Middin, din. Jangan ada desisan napas dal juga ya. Seperti huruf ba. Satu sifatnya itu jahar. Din, bukan din ya. Enggak seperti itu. Tapi yaumiddin. Nah, setelah huruf dal ini kembali kita temukan mad arid lis sukun. Jadi banyak sekali mad arid sukun ya. Di akhir kalimatnya, di akhir ayatnya pada surat Al-Fatihah ini berulang. Hampir semua akhir ayat itu mad arid lis sukun. Ar-Rahim, Middin. Bacanya sama kayak tadi, 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Dan nun, ada mim, ada nun, ada mim. Semuanya ketika terdapat sukun pada huruf-huruf tersebut harus ada sifat tawasud. Seperti tadi yang saya bilang. Din. Nah, harus ada itunya. Kalau mim. Bisa dipahami ya teman-teman. Maliki yaumiddin. Nah, baik, kita coba dari ayat pertama sampai ayat ke-4. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jadi seperti itu ya cara membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini sangat jelas untuk kita yang mungkin masih baru belajar atau sudah belajar.
Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sangat membantu cara membaca surah Al-Fatihah ini. Jika dirasa membantu, bisa dibagikan ke yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjutkan insya Allah di video berikutnya untuk bagian keduanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.